Alhamdulillahirabbil alamin. Ma'asyiral hadirat hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, malam hari ini kita berkumpul tidak lain satu tujuan, hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama-tama yang saya hormati guru kita bersama Al-Ustaz Abi Zahwa. Semoga senantiasa beliau ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan, diberikan keistiqomahan, berikan ilmu yang manfaat sehingga bisa membimbing kita semua menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa juga para guru-guru kita mungkin yang tidak bisa hadir. Kita doakan semoga mereka semua menjadikan oleh Allah Subhanahu, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusannya, diberikan sehat wal afiat sehingga kita bisa berjumpa kembali dan mengambil ilmu daripada guru-guru kita. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini kita mungkin ini disebut tawasul akbar. Alhamdulillah, saya sedikit daripada kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah karangan Abu Yas Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Di sini ada pemahaman yang luar biasa tentang tawasul. Bahkan di sini beliau mengatakan mafhumut tawasul. Pemahaman tentang tawasul. Karena ada sebagian orang mereka yang mensalahkan tentang tawasul. Ada sebagian orang mereka yang tidak membenarkan tentang tawasul. Bahkan mereka membid'ahkan, bahkan mereka memusyrikkan daripada tentang tawasul ini. Yukhti katsirun minan nas fi fahmi haqiqati tawassul. Waliza fa innana sunanini fa innana sunan nabiyina mafhumi at-tawassul as-sahih fi nazrina wa qabla dhalik labudda an nubayyina hadhihi al-haqa'iq. Kata Abu Maliki ini mengatakan, berapa banyak orang-orang ini daripada yang mensalahkan tentang hakikat tawasul. Apa sih makna tawasul? Kita kan tawasul ni alhamdulillah menjalankan setiap hari, sehari-harinya. Mungkin kita berkumpul akbarnya di majlis ini sebulan sekali, tapi kita tidak mengetahui makna tawasul tersebut. Sesungguhnya tawasul tersebut awalan an tawasul hawa ahadut turuqid du'a. Sesungguhnya tawasul itu salah satu jalan menuju doa, artinya untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi jauh-jauh kita datang nih, berbagai macam pelosok, baik dari Sukabuminya, baik dari Parung Kudanya, baik mungkin dari Bogornya, ataupun daripada berbagai daerah, datang ke ini tempat untuk bertawasul. Hakikatnya bukan hanya kita untuk berkumpul, hakikatnya bukan hanya kita untuk minum makan bersama, tapi hakikatnya Allah menginginkan kita semua untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa babun min abwabit tawajjuh ila Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tawasul ini pintu daripada salah satu pintu menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting, jangan dianggap sepele. Oh, tawasul saya cuma ikut-ikutan saja sama kawan saya. Tawasul saya cuma ikut-ikutan sama rekan saya, sama tetangga saya. Oh, saya kalau nggak hadir tawasul, saya nanti nggak enak sama tetangga, sama guru saya. Jangan. Jadikan tawasul itu betul antum niatkan dalam hati ini menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu turuqud doa, jalan salah satu jalannya doa, dan juga wa babun min abwabit tawajjuh ila Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Salah satu jalan menuju Allah Subhanahu wa taala.
Kan kita tawasul, kadang tawasul Allahumma bijahi Yunus alihal, dan Nabi Yunus dan nabi-nabi yang lain. Kita betul tawasul kepada para nabi untuk apa? Karena kita meyakini para nabi atau para rasul atau para guru-guru yang kita wasuli, baik bijahi Syekh Hidayatullah atau bijahi Abah Umar bin Ismail bin Yahya, kita meyakini beliau-beliau ini adalah kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini waktu yang terbatas ya hadir. Panjang ya. Jadi artinya tawasul ini salah satu pintu kunci menuju jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tawasul kepada Abah Umar bin Ismail bin Yahya. Kenapa kita tawasul kepada beliau? Kita meyakini beliau adalah salah satu kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh logika saja, kita ketika ingin berjumpa, anggaplah dengan petinggi pejabat atau dengan salah satu petinggi seorang ataupun konglomerat lah. Tentu ketika kita tidak mengenal mereka, kita tidak mengenal pejabat, tentu akan masuk aja susah. Harus melalui pintu 1, pintu 2, pintu 3 terus sampai. Itu pun terkadang kita ngantri mau ketemunya. Tapi ketika kita ada kenalan, oh kamu mau ketemu siapa? Anggaplah kita mau ketemu Bapak Lurah. Anda kenal? Oh tenang, kalau Bapak Lurah mah satu telepon juga langsung nyampe. Oh tenang Bapak Lurah mah, tinggal nanti kalau kamu mau datang tinggal saya antar. Siapa kamu? Saya orang terdekatnya. Ini kan logika perumpamaan, pemikiran, pemahaman biasa saja. Apalagi ketika kita ingin berjumpa dengan Allah, kita ingin sampai doa kita ingin didengar dengan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita akan dengar sedangkan diri kita sering maksiat, sedangkan diri kita masih sering jauh daripada ajarannya Allah Subhanahu wa ta'ala, ajarannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa memiliki wasilah? Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wattaqullah, artinya apa? Takwalah kalian kepada Allah. Ay akhafu, dalam tafsir Jalalain mengatakan taqullah sini apa? Akhafu, takutlah kalian kepada Allah, takut akan kalian kesalahan kepada Allah, takut karena kalian banyak dosa kepada Allah. Yang mengajarkan, terus kata Allah, wabtagu ilaihil wasilah, dan carilah oleh kalian wasilah, jalan-jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa caranya kita mencari wasilah? Dengan apa caranya kita untuk sampai kepada Allah? Supaya dengan apa? Dengan lancar, tidak lain menuju orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan sampai kita kepada Allah kalau mengandalkan diri kita, mengandalkan amalnya kita. Apa yang kita miliki amalan ini? Terkadang kita amalan zikirnya saja masih ingin kelihatan orang, masih ada sifat ujub, masih ada sifat takabur, masih ada sifat ingin dipandang orang. Jauh daripada sifat ikhlas. Kalau daripada itu jauh semua, lalu akan semakin jauh akan sampainya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disitulah pentingnya kita untuk bertawasul kepada orang-orang soleh, berkah dengan mereka, sehingga supaya dengan berkahnya mereka disampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Fal maksudul aslil hakiki huwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita maksud dengan kita bertawasul ke Abah Umar, kita bertawasul kepada Syekh Hidayatullah, kita tawasul kepada para nabi, para aulianya, para nabi ulul azmi, para rasul, para aulia, tidak lain tujuan hakikinya kita, fal maksudul hakiki huwallah, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya hanya Allah. Bukan kita bertawasul dengan meyakini dengan apa dikabulkan karena beliaunya, bukan, tapi dengan berkah keberkahan kewaliannya beliau dikabulkan oleh Allah apa keinginan kita, apa yang dimaksud oleh kita. Bahkan pertama Allah mengajarkan kepada kita supaya kita bertawa, ya wa ayyuhalladzina amanu wattaqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Yang kedua, Nabi pun telah mengajarkan
Apa? Nabi sallallahu wasallam telah mengajarkan kepada kita, pernah satu sahabat apa dalam doa, jangan apa mungkin yang sering kita baca dalam doa apa? Kita masuk ke masjid, Allahumma inni as'aluka bihaqi sa'ilina ilaika wa bihaqi ragibina ilaika. Itu apa? Itu tawasul. Ya Allah, aku minta kepada bihaqi sa'ilin, dengan orang berhaknya, dengan keutamanya orang-orang yang senantiasa meminta kepadamu, wa bihaqi ragibin ilaika, dan orang-orang yang condong kepadamu, orang-orang yang condong, yang dekat kepadamu. Ya Allah, Nabi saja bertawasul kepada siapa? Orang-orang yang senantiasa meminta kepada Allah, orang-orang yang senantiasa cinta kepada Allah. Kalau Nabi sudah bertawasul, masa kita orang-orang umatnya tidak mau bertawasul kepada orang-orang siapa kita? Nabi yang doanya apa? Bila hijab, wasitin bila hijab, tanpa ditutup, tanpa dihijab, pasti tembus langsung dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok Nabi mengajarkan kepada kita untuk tawasul? Untuk apa itu semua? Itu pelajaran penting bagi kita agar senantiasa dekat dengan orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tawasul bihi innama huwal wasitatu wasilah litaqarrub ila Allah. Tuh, tawasul itu apa sih? Tawasul itu sesungguhnya wasitatun, cuma pelantara, wa wasilatun, agar sebagai jembatan, litaqarrub ilallah, supaya dekat taqarrub ilallah Subhanahu wa ta'ala. Wa man ittaqad zalik faqad asyraqat. Tapi ingat di sini kata Abu Maliki, barang siapa yang meyakini tawasul, artinya apa? Meyakini selain daripada Allah, yang mengabulkan selain daripada Allah, faqad asyraqat, maka dia sungguh telah musyrik. Artinya apa? Dengan kita bertawasul kepada orang soleh, yakin yang mengabulkan kita bukan beliaunya, tapi keberkahan kewalian beliau, keberkahan keutamaan kedudukan di sisi Allah, sehingga Allah mengabulkan apa yang kita inginkan. Tapi ketika kita meyakini, oh saya berkah ini, saya bisa ini karena si fulan, karena si A, karena si wali B, karena si wali C. Nah, kalau kita meyakini karena walinya, karena si A-nya, karena si B-nya, karena si C-nya, faqad asyraqat, maka sungguh telah musyrik, katanya. Dan siapa? Kata Said Abuya bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Maka kata Said Abuya Muhammad, awas jangan sampai kita meyakini dengan berkat si A-nya, si B-nya, awas. Tapi kalau Anda meyakini karena wasilah, karena keberkahannya, karena kewaliannya, karena keagungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka itu suatu wasilah, suatu pintu menuju taqarrub ilallah Subhanahu wa taala. Jadi penting tawasul ini, sesungguhnya jangan sampai dijadikan ini, harusnya jangan jadi sampai momen sebulan sekali baru kita penuhi majlis ini, masjid ini, ketika ada akbar baru dipenuhi. Jangan. Kan tadi dibilang tawasul itu jalan satu menuju jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala, dan juga jalan menuju jalan taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di sini dibaca nabi-nabi ulul azmi, kita bertawasul para nabi, tawasul pada orang-orang soleh. Masya Allah, berapa banyak yang kita baca orang-orang soleh yang kita tawasul, Allahumma bijahi Yunus alihal aditus wa bijahi Musa al-Harun. Oh, dibaca nabi-nabi ulul azmi. Ini siapa beliau ini? Kalau bukan orang-orang soleh yang pasti dijamin mereka itu ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain guru-guru kita mengajarkan, Abah Umar mengajarkan kepada kita supaya apa? Senantiasa kita ini bertaqarrub, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira jelas tidak? Jelas. Jadi tawasul itu makna yang pertama. As-saniyan, al-mutawassul ma tawassul bihajil wasitatu illa li mahabbatihi laha wa taqadahu anna Allah Subhanahu wa ta'ala yuhibbuha. Makna yang kedua, tawasul itu, kenapa kita bertawasul? Kita yakin dengan tawasul ke wali fulan. Contoh, kita tawasul ke Abah Umar. Kita meyakini Abah Umar ini sebagai pelantara kita.
Anggap sebagai jembatan kita. Kenapa? Jembatan menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena kita meyakini illa li mahabbati. Karena beliau inilah salah satu hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Wa taqadahu anna Allah Subhanahu wa taala yuhibbuha. Kita meyakini beliau itu salah satu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Lakin akan tetapi abadan nas anha wa asyaddan nas karahah laha. Gitu. Terkadang banyak para manusia itu tidak senang, orang-orang yang enggak senang dengan tawasul, mereka artinya benci lah, terutama ketika seorang itu kuat apa tawasul kepada Rasulullah, atau enggak apa-apa tawasul kepada Rasulullah karena Sulul Azmi, tapi kalau tawasul kepada para wali mereka kan sama saja. Karena iblis pun ketika minta kepada Allah tanpa enggak pakai tawasul. Nah, terkadang ada orang segelintiran mereka ngomong dengan dalil mengharamkan, mentiadakan tidak boleh tawasul. Buat apa bertawasul pada orang soleh? Oke lah, kata mereka mungkin mengatakan nggak apa-apa tawasul kepada Rasulullah karena Rasul itu kekasihnya Allah yang maksum. Tapi kalau tawasul kepada orang soleh, buat apa? Iblis saja ketika minta kepada Allah, ya Allah panjangkanlah umurku sampai yaumil kiamah. Iblis nggak bertawasul. Nah, kita jawabnya bagaimana? Apakah kita mau disamain sama iblis? Jangan mau. Kita itu hambanya, umatnya Allah, hambanya Allah Subhanahu wa taala, umatnya baginda Rasulullah. Rasul saja pemimpin kita masih bertawasul. Masa kita sebagai umat tidak mau bertawasul kepada orang-orang soleh? Jadi jangan sampai salah pemahaman. Itu yang ketiga, anna tawassul law i'taqada anna man tawassul bihi ila Allah yanfa'u yadur bi nafsi misan aw dunahu faqad asyraqat. Meyakini seorang yang bertawasul dengan bertawasul kepada orang-orang soleh, bertawasul kepada aulianya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan manfaat berkahnya. Oh, Syekh berkat tawasul nih, dengan berkat tawasul kepada Abah Umar, alhamdulillah Syekh tambah-tambah taat, Syekh tambah-tambah soleh, Syekh semakin dekat kepada Allah. Nah, kita yakin bukan karena yakin dengan diberinya oleh Abah Umar, tapi kita meyakini berkahnya Abah Umar, berkah kewalian Abah Umar, sehingga kita tambah dekat kepada Allah, tambah taqarrub ilallah, tambah dekat kepada Rasulullah, tambah cinta kepada Rasulullah. Kita meyakini itu semua pemberian dari Allah, maka faqad afdal, itu lebih utama. Tapi wa yadur bin nafsi wa yadur bin nafsihi wa yadur bin nafsihi mislullah aw dunahu faqad asyraqat. Tapi kalau kita meyakini tanpa kepada Allah, tanpa dunallah, tanpa meyakini oh ini bukan pemberian Allah, tapi ini pemberian wali pulan, pemberian syekh pulan, pemberian kiai pulan, ajengan pulan, habib pulan, maka faqad asyraqat, anda sungguh telah musyrik. Wajib kita bersyahadat lagi. Artinya keberkahan, ketakwaan yang kita dapatkan dari Allah, sehingga kita bisa malam hari ini bisa bertawassul, bisa membasuh lisan kita untuk berzikir kepada Allah, bisa menggerakkan tangan kita untuk berzikir kepada Allah, menghitung tasbih-tasbihnya, menghitung daripada zikir-zikirnya. Itu semua anugerah dari Allah, melainkan itu semua keberkahan daripada murabbi kita, keberkahan daripada guru kita, yakni Abah Umar bin Ismail bin Yahya. Tanpanya beliau, tanpa wasilah beliau, mungkin kita semua tidak akan bisa bertatap wajah. Kita semua mungkin tanpa wasilahnya beliau, kita semua tidak akan bisa duduk bersama di tempat yang mulia ini. Dan kita semua mungkin tanpa beliau tidak akan saling mengenal satu sama lain. Ini semua keberkahan beliau, menunjukkan Allah ingin menunjukkan betapa agungnya kewalian daripada Abah Umar bin Ismail bin Yahya. Betapa begitu. Nah, kita sepatutnya sebagai muridnya hendaknya beristiqamah, baik itu dalam bertawasul, baik itu dalam berkumpul, baik itu dalam bersatu. Karena seseorang itu tidak akan menjadi mulia, menjadi agung tanpa ada pelantara. Seseorang menjadi mulia, menyagung akan menjadi pelantara. Seorang Habib punya Habib ini berapa mulia, Habib mulia karena dia pelantara. Pelantaranya sampai siapa? Terus dia injitnya sampai kepada datuknya, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu Habib mulia dengan sendirinya? Enggak.
Itu Habib bisa mulia berkat siapa? Berkat datuk-datuknya, terus sampai karena datuknya orang soleh, sehingga dengan sampainya orang soleh itu, sehingga sampailah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siapapun orang yang berdekatan dengan beliau akan mendapatkan kemuliaan. Berarti bukan ketika mulia bukan karena Habibnya, bukan karena ininya, tapi mulianya karena Habib tersebut bersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh ikut temani Pak gak? Duduk sini jangan. Pasti mau ikut temani Pak. Ya begitu. Itulah. Pak. Boleh enggak? Duduk. Ini penting. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena ini perhatian sekali. Semakin kesini ini jamaah syahadatin luar biasa, seakan-akan tidak peduli. Jadi ana peringatkan, antum ketika masuk berthariqah itu jangan dijadikan suatu tujuan untuk mengharap dunia. Harusnya ketika antum masuk thariqah itu tujuannya bukan lagi dunia, tapi tujuannya akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum masuk thariqah tujuannya untuk dunia, thariqah enggak bisa memberikan uang kepada antum, enggak bisa memberikan harta yang melimpah, enggak. Tetapi ingat, dan masuk thariqah, berkah dalam thariqah itulah akan mendapatkan keberkahan hidup. Yang tadinya sulit akan Allah permudahkan. Yang tadinya mungkin hidupnya banyak kesulitan, banyak kesusahan, hatinya enggak tenang, insyaallah dengan banyaknya antum berzikir, banyaknya antum dengan bertawassul yang diajarkan oleh Abah Umar bin Ismail bin Yahya. InsyaAllah dengan itu semua kita pelajari, kita amalkan, kita dawamkan, kita istiqomahkan, itu semua akan membawa antum semua menuju jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala, menuju ketenangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau tujuannya hanya untuk dunia, maka ketika dunia itu tidak sampai, maka antum akan hilang, akan menghindar. Kenapa? Tujuannya dunia. Tapi kalau tujuannya Allah, ingat, ketika tujuannya Allah, la akhirat laha. Tujuannya Allah tidak ada akhirnya. Tapi kalau tujuannya dunia, kalau engkau menuju tujuannya untuk mendapatkan dunia, maka dunia ini ada akhirnya. Kenapa ada akhirnya? Ketika kita meninggal, dunia akan sirna. Tapi ketika tujuan antum Allah Subhanahu wa taala, ridhonya Allah, ridhonya Rasulullah, maka itu tidak ada akhirnya dan itu akan berefek sampai yaumil qiyamah. Diingat, jangan sekali-sekali menjadikan tujuan amalan untuk urusan dunia. Kenapa begitu? Bukan nggak boleh saja. Tapi harusnya ketika seorang sudah masuk ke thariqah harus lebih meningkat. Meningkat dengan apa? Karena antum sudah memiliki seorang murabbi, seorang pembimbing, seorang yang betul-betul artinya antum sudah masuk di relnya daripada Abah Umar. Insyaallah relnya Abah Umar ini rel yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai antum keluar dari rel itu. Jangan. Kalau sudah masuk di relnya, ikuti saja. Mau dibawa ke timur, ke barat, ikuti saja. Insyaallah ujung-ujungnya bakal sampai. Tinggal kitanya sabar dengan cobaan hidupnya, baik itu mungkin susah dengan ekonominya, baik itu susah mungkin dengan daripada pekerjaannya, mungkin itu Allah dengan susahnya antum, baik itu ekonomi, baik itu usahanya, mungkin itu salah satu tanda cintanya Allah kepada kita sebagai umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai ketika ekonomi susah maka tawasul pun susah. Jangan. Ketika enggak ada pekerjaan, maka tawasul. Ketika usaha macet, maka tawasul pun macet. Ketika usaha mogok diberhentikan, maka tawasul pun berhenti. Kalau antum seperti itu, tujuan antum bukan Allah, tapi tujuan antum adalah dunia. Ingat, kalau tujuan antum dunia, ingat dunia Dunia ini bakal berakhir. Dunia bakal berakhir. Karena ketika antum meninggal, dunia berakhir begitu saja. Tapi kalau tujuan antum Allah, mau usaha macet, mau usaha mogok, tetap tawasul berlanjut. Kenapa? Karena tujuan antum bertawasul, tujuan antum masuk thariqah bukan karena urusan dunia, melainkan karena urusan mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira jelas tidak? Jelas. Alhamdulillah. Kenapa? Karena penting. Sayang, jangan sampai antum sudah masuk rel yang bagus, rel yang sangat luar biasa,
Anggaplah gerbong yang sangat indah. Jangan sampai antum keluar cuma ada cobaan yang masalah urusan dunia. Dunia ini urusan sepele. Dunia ini cuma urusan, artinya dunia semata. Maka kata Nabi, Nabi tidak mungkin mengatakan hadis ad-dunya ra'si kulli khati'ah. Dunia itu sumber pangkal kepalanya daripada kesalahan. Kenapa begitu? Kalau sudah dunia ini masuk di hati seseorang, maka segala macam apapun akan menjadi kesalahannya dia. Contoh begini saja, seseorang kalau sudah cinta dengan dunia, dia nggak pandang mana halal mana haram, yang penting jadi duit. Mau ini halal mau ini haram, yang penting jadi duit. Nggak penting ini halal ke ini haram ke, mau punya adik saya ke, mau punya anak yatim ke, mau punya pantai jompo ke, mau punya ustadz ke, mau punya habib, yang penting jadi duit. Kenapa? Karena dunia sudah masuk ke hatinya. Tapi kalau dunia, maka kata ulama, ij'al dunya fi aidikum, jadikanlah dunia di tangan kalian. Agar apa? Agar senantiasa kalian ketika memiliki harta mau bersedekah. Agar ketika memiliki harta kalian mau mengeluarkan hartanya. Agar ketika memiliki harta yang lebih mau membantu panti jomponya, membantu anak yatimnya. Tetapi ketika sebaliknya menjadikan hak dunia di hatinya, jangankan harta yang jangan harta yang sedikit, yang banyak saja dia enggak mau. Kenapa? Tujuannya hidupnya untuk dunia. Ingat, kita hidup di dunia ini hidup di dunia bukan untuk mencari dunia. Wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan manusia dan jin illa liya'budun, kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Oh, berarti kalau begitu jangan kita mencari dunia. Penting juga dunia, tapi ingat, antum mencari dunia harus diniatkan. Kalau antum niat mencari dunia untuk menjadikan kaya diri, oh saya mencari dunia supaya saya kaya, supaya saya tajir, memiliki emas, memiliki mobil, memiliki rumah, maka apa bedanya antum dengan orang-orang kafir? Orang-orang kafir, mereka yang tidak memiliki iman, mencari dunia untuk apa? Yaitu untuk kesenangan dunia. Mereka mencari dunia nih untuk kesenangan dunia. Agar apa? Agar hidupnya bisa mewah, segala apa yang diinginkan bisa dibeli. Karena surganya orang-orang kafir ya dunia. Tapi bedanya mereka dengan kita, bagaimana kita niatkan ketika ya Allah saya mencari dunia supaya saya menjadi orang yang punya, tidak lain untuk memudahkan untuk saya berinfak, dimudahkan supaya saya ketika memiliki harta dimudahkan untuk saya membayar zakat. Ketika saya memiliki harta ya Allah saya ingin bantu fakir-fakir miskin. Ketika saya memiliki harta ya Allah saya ingin membantu orang-orang yang berdakwah di jalan Allah. Ya Allah, ketika saya memiliki harta saya ingin membantu umat muslimin. Nah, itulah bedanya kita dengan orang kafir. Kenapa? Kita ini memiliki iman. Jadi jangan sampai mencari dunia cuma untuk urusan perut. Maka kata ulama, kalau yang dicari untuk urusan perut, maka nilai dirimu tidak ada bedanya yang keluar dari perutmu. Artinya apa? Maaf, kotoran ada harganya enggak? Enggak ada. Dibuang di mana? Apakah ada yang beli? Oh, kotoran saya jual nih sekilo sekian, enggak ada kan? Berarti kalau pikirannya kita cuma untuk urusan dunia, itulah nilai diri kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tingkatkan. Bagaimana tadi? Niatkan urusan dunia kita, pekerjaan kita tidak lain kita ingin menjadi orang sukses, kita ingin memiliki harta yang banyak. Satu, untuk supaya kita bisa berinfak, supaya kita bisa berzakat, supaya kita bisa membantu fakir-fakir miskin, supaya bisa membantu dakwahnya orang-orang saleh dan membantu umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi, man farihal mu'min faqad farihani. Orang yang membahagiakan orang mukmin, sesungguhnya dia sungguh telah membahagiakan aku. Jadi siapapun yang membantu orang mukmin, membahagiakan orang mukmin, maka orang tersebut sungguh telah membahagiakan
membahagiakan hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini menjadi pertemuan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita keluar dari tempat ini melainkan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridhonya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan rahmat dan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini saja biasa saya bagikan, kurang lebihnya mohon dimaaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.